Hari ini saya akan membahas tentang pemerintahan yang baik atau juga kerap disebut sebagai good governance, khususnya tentang karakteristik yang dijadikan indikator pemerintahan yang baik. Pertama-tama, apa sih good governance itu? Good governance sendiri lahir sebagai jawaban atas keluh kesah yang dialami pemerintahan terhadap pemerintahan yang buruk. Good governance lahir sebagai reaksi atas kegagalan pemerintah dalam melakukan fungsi-fungsinya dan juga tekanan dari swasta. Sementara di negara berkembang ditambah dengan patologi pemerintahan seperti KKN dan sistem politik yang masih belia. Di dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, terdapat 7 karakteristik yang melekat pada good governance, yaitu pertama ada transparansi, yaitu karakteristik yang mempresentasikan masyarakat dan pemerintah dalam satu cermin sejajar. Pemerintah yang menurut pendapat Rousseau adalah perwakilan dari kehendak umum harus menunjukkan transparansi agar dapat diketahui apakah memang benar tindakan yang diambil pemerintah sudah mewakili kehendak rakyatnya. Karakteristik ini menciptakan keseimbangan antara kehendak pemerintah dan kehendak masyarakat. Berikutnya ada partisipasi, merupakan konsep umum yang menunjukkan sejauh mana keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu aktivitas maupun organisasi. Partisipasi dituntut dari ketiga elemen yang membentuk good governance, mulai dari proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Tanpa partisipasi, pemerintah yang baik tidak dapat tercapai. Ketiga, tertib hukum diperlukan untuk memandu pemerintah agar bertindak sesuai aturan yang dibuat. Di dalam tertib hukum, pemerintah menjadi pencontohan utama bagi masyarakatnya. Jika pemerintah saja tidak menjalankan hukum, bagaimana menuntut masyarakatnya untuk tertib kepada hukum? Keempat, responsivitas. Maksud dari responsivitas adalah bagaimana kesigapan pemerintah untuk menanggapi suatu persoalan. Respon yang dimaksud tidak hanya ketika pemerintah menerima keluhan saja. Respon di dalam konteks good governance juga meliputi suatu yang berbahaya di masa depan diantisipasi pemerintah. Selanjutnya ada konsensus, yang berarti puncak kesepakatan dalam masyarakat yang seringkali didokumentasikan dalam bentuk konkret seperti konstitusi. Konstitusi adalah konsensus tertinggi di dalam masyarakat. Segala hal yang lahir dan terjadi dari konsensus ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Di dalam good governance, konsensus diperlukan agar menyatukan ketiga elemen yang membentuk good governance agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Keenam, ada keadilan. Keadilan merujuk pada pemahaman dasar bahwa segala sesuatu yang sama diberlakukan secara sama, demikian sebaliknya. Segala hal yang berbeda diperlakukan secara berbeda. Keadilan dalam konteks pemerintahan yang baik dibagi dua oleh Labolo menjadi keadilan tingkat pertama yang serupa dengan HAM dan harus dimiliki oleh semua orang yang dinaungi oleh pemerintah, dan juga keadilan tingkat 2 yang bersifat proporsional. Pelayanan termasuk dalam keadilan tingkat pertama dan harus diberikan oleh pemerintah tanpa pandang bulu jika ingin mewujudkan good governance. Terakhir, ada efisiensi dan efektivitas. Mengejar sebuah target yang menggebu-gebu seringkali hanya membuang-buang energi dan materi secara percuma. Efisiensi dan efektivitas hadir untuk mencegah pembuangan energi dan materi yang percuma ini. Efisiensi berarti usaha mencapai tujuan dengan cara yang paling sedikit membuang materi maupun energi. Sedangkan efektivitas berarti pencapaian tujuan yang paling ampuh. Penggabungan efisiensi dan efektivitas mengawinkan kedua hal ini agar tercapai tujuan membentuk pemerintahan yang baik dengan mempertimbangkan sisi ekonomis dan sisi keampuhan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan di dalam video ini.